Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Marlis, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi perkuliahan dasar-dasar manajemen, yaitu mengenai penetapan tujuan organisasi. Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Adapun tujuan itu sendiri adalah suatu hasil, titik akhir, atau segala sesuatu yang akan dicapai. Setiap tujuan kegiatan-kegiatan dapat juga disebut sebagai sasaran atau target. Sebelum suatu organisasi menetapkan suatu tujuan, terlebih dahulu harus menentukan visi dan misi atau maksud organisasi tersebut. Tujuan umum atau sering juga disebut sebagai rencana strategi tidak dapat berfungsi atau berjalan sebelum dijabarkan terlebih dahulu ke dalam tujuan-tujuan khusus yang lebih terperinci sesuai dengan jenjang manajemen sehingga membentuk hierarki tujuan. Penetapan tujuan-tujuan strategik akan menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan serta mengikat sumber daya organisasi untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, pengertian dari visi. Jadi visi adalah cara pandang yang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar tetap eksis atau mampu bersaing, inovatif, dan antisipatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan sesuai dengan keinginan organisasi. Jadi, berdasarkan hal tersebut, maka visi merupakan bagian dari rencana strategik. Perjalanan organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, sehingga pembuatan visi organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan tersebut. Selanjutnya, pengertian dari misi. Misi adalah suatu pernyataan di mana di dalamnya telah tertera tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi ke suatu fokus kegiatan. Jadi, misi menjelaskan apa yang mendasari organisasi tersebut berdiri, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Selanjutnya, fungsi tujuan organisasi. Dalam dunia manajemen, tujuan organisasi memiliki beberapa fungsi yang penting serta bervariasi menurut waktu dan keadaan. Beberapa fungsi dalam penetapan tujuan adalah: yang pertama, pedoman bagi kegiatan. Melalui penggambaran hasil-hasil di waktu yang akan datang, fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Selanjutnya, sumber legitimasi akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, standar pelaksanaan. Bila tujuan dilaksanakan secara jelas dan dipahami, akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan atau prestasi organisasi tersebut. Kemudian, standar motivasi berfungsi sebagai motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota. Dan yang terakhir adalah dasar rasional pengorganisasian.
Tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Selanjutnya, tipe-tipe tujuan. Yang pertama adalah tujuan kemasyarakatan. Yang kedua adalah tujuan keluaran. Yang ketiga tujuan sistem. Yang keempat tujuan produk. Dan yang kelima adalah tujuan turunan. Selanjutnya, proses penetapan tujuan. Dalam proses penetapan tujuan, ada beberapa unsur dasar yang melatar belakangi penetapan tujuan tersebut. Yang pertama adalah barang dan jasa, kemudian kebutuhan konsumen atau pelanggan, selanjutnya teknologi, kemudian kelangsungan hidup atau survive, kemudian pelayanan manajemen, dan yang terakhir adalah konsep diri. Selanjutnya, bidang-bidang tujuan. Bidang-bidang tujuan dapat dibagi menjadi: pertama adalah posisi pasar, selanjutnya produktivitas, kemudian sumber daya fisik maupun keuangan, kemudian profitabilitas, kemudian inovasi, prestasi dan pengembangan manajer, prestasi dan sikap karyawan, tanggung jawab sosial, dan publik. Selanjutnya, kebutuhan penyeimbang tujuan. Jadi hampir di setiap organisasi memiliki serangkaian tujuan yang berganda untuk memenuhi permintaan dari berbagai pihak berkepentingan yang ikut terlibat dalam operasi organisasi tersebut. Adanya tujuan organisasi sering menimbulkan konflik antara pihak-pihak tersebut, sehingga dalam proses penetapan tujuan, manajemen harus mampu menentukan keseimbangan yang terdiri dari berbagai campuran tujuan-tujuan serta memadukan berbagai kepentingan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam organisasi. Selanjutnya, perumusan tujuan. Proses perumusan tujuan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan kekuatan atau kemampuan yang terlibat di dalamnya. Proses perumusan tujuan merupakan usaha perpaduan kepentingan dan masukan dari semua pihak sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat bersinergi dalam mencapai tujuan tersebut. Agar perumusan berjalan efektif, seorang manajer perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, proses perumusan tujuan. Yang kemudian, manajer puncak sebagai perumus tujuan umum. Kemudian, tujuan harus realistik. Selanjutnya, tujuan harus jelas, memiliki alasan, dan bersifat menantang. Selanjutnya, tujuan umum. Kemudian tujuan di bidang fungsional, organisasi harus konsisten dengan tujuan umum. Manajemen harus meninjau kembali tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen by objective atau MBO yang dikemukakan oleh Peter Drucker. Berkenaan dengan penetapan prosedur-prosedur formal yang dimulai dengan penetapan tujuan dan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan atau langkah sampai peninjauan kembali pelaksanaan kegiatan. Gagasan dasar MBO adalah bahwa MBO merupakan proses partisipatif secara aktif melibatkan manajer dan para anggota pada setiap tingkatan organisasi. Bidang pokok tujuannya adalah posisi pasar, inovasi, produktivitas, sumber daya fisik, serta keuangan. MBO dapat dicapai melalui beberapa upaya untuk efektivitas dari program MBO, yaitu pertama, pendidikan dan pelatihan berbagai manajer, kemudian keterikatan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi, selanjutnya pelaksanaan umpan balik secara efektif, dan didorong adanya peserta dari bawahan.
Kemudian selanjutnya kekuatan dan kelemahan MBO. Untuk kekuatannya adalah memungkinkan para individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, kemudian membantu dalam proses perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan tujuan dan sasaran. Selanjutnya memperbaiki komunikasi antara manajer dan bawahan. Selanjutnya membuat individu lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan organisasi. Dan yang terakhir, membuat proses evaluasi lebih dapat disamakan melalui pemusatan pada pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan untuk kelemahan atau kekurangan MBO adalah kelemahan-kelemahan yang melekat atau inherent, mencakup konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dalam proses belajar untuk menggunakan teknik-teknik MBO, serta meningkatkan banyaknya kertas kerja. Kemudian menyangkut masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO dapat berjalan dengan sukses. Yang pertama, gaya dan dukungan manajemen, kemudian penyesuaian dan perubahan MBO, kemudian keterampilan antara pribadi, selanjutnya deskripsi jabatan, kemudian penetapan dan pengorganisasian tujuan, selanjutnya pengawasan metode pencapaian tujuan, dan yang terakhir konflik antara kreativitas dan MBO. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.